Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Lelaki cerdas. Bagian 1418. Mata pria bertopeng itu tampak serius saat ia menyaksikan kilat ilahi turun dari langit. Ia tak berani ragu. Auranya melonjak, dan ia menggambar lingkaran dengan tangannya di depannya, memadatkan layar cahaya yang menghalangi langit di atas kepalanya. Petir ilahi menyambar layar cahaya, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Penghalang cahaya itu bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi pada akhirnya berhasil memblokir serangan tersebut. Namun, sebelum pria bertopeng itu sempat menghela napas lega, sambaran petir ilahi kedua menyusul, lalu datang yang ketiga, keempat, kelima. Satu demi satu kilat menyambar dari langit, tanpa henti, masing-masing lebih menakutkan dan dahsyat daripada yang sebelumnya. Guntur yang memekakkan telinga terus berlanjut tanpa henti, dan kilatan petir yang menyilaukan menerangi seluruh langit. Dalam sekejap, pria bertopeng itu dilalap lautan petir. Semua orang lainnya tercengang oleh apa yang mereka lihat. Wu Qianfan berseru kaget. Astaga, bagaimana kekuatan Changmei bisa meningkat secepat ini? Kaisar dinasti Zhou Agung tercengang. Seorang cendekiawan harus dipandang dengan sudut pandang baru. Setelah absen selama 3 hari, pria dengan alis panjang ini tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mahir dalam ilmu sihir Taois. Wang Tianlei terdiam sejenak, lalu berkata, orang ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di dataran es. Wang Tianchen mengangguk dan berkata, tubuh dao bawaannya memang luar biasa. Terlebih lagi, dia hanya selangkah lagi dari alam kuasa kaisar. Di tengah lautan kilat, pria bertopeng itu hangus hitam akibat benturan, matanya menyala-nyala dipenuhi amarah. Dia tidak pernah membayangkan akan terpaksa berada dalam situasi seperti itu. Beberapa saat kemudian, cukup, pria bertopeng itu meraung, melepaskan seluruh kekuatannya dan menghancurkan petir di sekitarnya. Kemudian, pandangannya tertuju pada sang guru beralis panjang, matanya sedingin pisau. Pak Tua, saya akui saya telah meremehkanmu. Tuan alis panjang tertawa dan berkata, kau terlalu memujiku, aku hanya menggunakan sedikit trik. Sedikit trik, ejek pria bertopeng itu, kalau begitu, akan kubiarkan kau merasakan metodeku juga. Begitu selesai berbicara, dia langsung menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Pupil mata guru yang beralis panjang itu menyempit, dan sebelum dia sempat bereaksi, sesosok gelap telah muncul di hadapannya. Tepat setelah itu, sebuah kaki besar menendangnya di perut. Bang, sang master beralis panjang terlempar ke belakang, membentuk lengkungan di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Pria bertopeng itu menatap rendah sang guru beralis panjang dan berkata dingin, Pak Tua, sehebat apapun kau berbicara, kau tak akan mampu menahan tendanganku. Jangan terlalu sombong. Sang guru beralis panjang segera bangkit dari tanah, lalu menatap pria bertopeng itu dan berkata, kecepatanmu tidak buruk, tetapi sayangnya, kau telah bertemu denganku. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu kecepatan sejati. Setelah mengatakan itu, dewa beralis panjang menggunakan teknik satu langkah menuju surga. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan sedetik kemudian, ia muncul di depan pria bertopeng itu, memukul bahunya dengan telapak tangan. Pria bertopeng itu terlempar, tubuhnya terombang-ambing beberapa kali di udara sebelum akhirnya hampir tidak bisa berhenti. Namun, sebelum ia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, serangan dari sang guru beralis panjang itu datang lagi. Sang master beralis panjang menendang dada pria bertopeng itu,
membuatnya terlempar puluhan meter. Pria bertopeng itu meludahkan seteguk darah dan meraung, "Bau tua." Sebelum dia selesai berbicara, sosok guru beralis panjang muncul di belakang pria bertopeng itu tanpa peringatan dan menendangnya di punggung. Pria bertopeng itu, dengan rompi yang robek, batuk darah, dan terhuyung-huyung maju sambil tergagap-gagap, "Hentikan perkelahian, hentikan perkelahian. Kau pikir kau bisa berhenti berkelahi begitu saja? Kau pikir kau kaisar? Kata-katamu adalah hukum, biar kukatakan, sudah terlambat." Sang guru beralis panjang menendang pria bertopeng itu dan berkata, "Biar kukatakan, ini paviliun Rongbao. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau seorang raja suci tak tertandingi yang rendah hati. Bahkan jika kau seorang kaisar semu, kau hanya ditakdirkan untuk mati jika kau bertindak sombong di sini. Aku tidak tahu dari mana kau datang, kau benar-benar sombong dan berani memprovokasi kami di sini. Jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu." Setelah dewa beralis panjang selesai berbicara, tubuhnya sekali lagi berubah menjadi kabur, dan dia menggunakan teknik satu langkah menuju surga untuk muncul di samping pria bertopeng itu dengan suara wos. Pria bertopeng itu mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Sang guru beralis panjang meninju bahu pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu terlempar lagi, rasa sakit yang tajam menusuk bahunya. Dia meraung, "Pak Tua, jangan pergi terlalu jauh." Sebelum pria bertopeng itu selesai berbicara, sang guru beralis panjang menendangnya lagi. Tendangan ini adalah pembalasan untuk Dali. Master beralis panjang memanfaatkan keunggulannya, dan sebelum pria bertopeng itu sempat mendarat, dia ditendang lagi. Tendangan ini untuk membalas dendam atas kematian adikku. Para penonton merasa terkejut sekaligus gembira. Wu Qianfan menggosok matanya dan berseru, "Astaga, kecepatan Chang Mei benar-benar luar biasa." Kaisar Zhou Agung mengangguk berulang kali dan berkata, "Sepertinya si alis panjang telah mengalami banyak kejadian luar biasa. Dengan kecepatan ini, aku bahkan tidak bisa mengejarnya." Wang Tianchen berkata, "Kecepatan ini tak tertandingi di antara mereka yang berada di alam yang sama. Bahkan melawan seorang kuasa kaisar di tahap awal, Taois alis panjang akan memiliki peluang untuk bertarung." Wang Tianlei, dengan wajah berseri-seri penuh kepuasan, tertawa dan berkata, "Bagus sekali, bocah-bocah sombong yang tidak tahu tempat mereka itu pantas dihajar habis-habisan." Yang terjadi selanjutnya adalah kebrutalan sepihak sepenuhnya. Master Chang Mei mengandalkan teknik satu langkah menuju surga miliknya, dan serangannya cepat serta akurat, membuat pria bertopeng itu terpental dengan setiap serangan. Pria bertopeng itu dipukuli begitu parah sehingga ia tak berdaya untuk melawan, pakaiannya berlumuran darah, dan ia mengalami patah tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ia dalam keadaan yang menyedihkan, dan tidak ada jejak penampilan arogan dan mendominasinya lagi. Beberapa kali pria bertopeng itu mencoba menghindar, tetapi guru beralis panjang terlalu cepat. Kemanapun dia melarikan diri, guru beralis panjang selalu bisa muncul di depannya dalam sekejap, diikuti dengan pukulan yang ganas. Sang guru beralis panjang dengan cepat menghindar, lalu dengan suara bang, menendang pria bertopeng itu hingga terpental. Pria bertopeng itu jatuh ke tanah, seketika menciptakan kawah yang dalam. Pria bertopeng itu meludahkan seteguk darah, tendangan ini untuk membalas dendam atas kematian Tiger. Sang guru beralis panjang mencondongkan tubuh ke depan dan menginjak dada pria bertopeng itu. Seketika itu, pria bertopeng itu kesulitan bernapas. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi rasa dendam. Dewa beralis panjang itu mencibir, "Bukankah kau cukup mengintimidasi saat menendangku tadi? Mengapa kau begitu lemah sekarang? Orang sepertimu bahkan tak bisa mengalahkanku.
Tapi kau berani-beraninya mencoba membunuh bocah kecil ini? Siapa yang memberimu keberanian itu, Jingru? Ayo, kita bertarung 300 ronde lagi. Pria bertopeng itu menatap tajam pria beralis panjang itu. Mengumpat dalam hati, Bao, singkirkan kakimu dariku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melawanmu selama 300 ronde? Kau sengaja menindasku. Pak Tua, jangan terlalu memancing amarahku, kata pria bertopeng itu, bahkan kelinci pun akan menggigit jika terpojok, jika kau terlalu memancing amarahku. Apa yang kau inginkan? Sela tuan beralis panjang. Pria bertopeng itu menyatakan dengan menantang, jika kalian memprovokasi saya lebih jauh, saya akan memohon ampun. Kata-kata pria bertopeng itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka pernah melihat orang memohon belas kasihan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memohon belas kasihan dengan begitu percaya diri. Sejenak, semua orang saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Wu Qianfan menatap dengan tak percaya dan berkata, apakah aku tidak salah dengar? Apa yang dikatakan orang itu? Jika kita memaksanya lebih jauh, dia akan memohon ampun. Niu Dali tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan bergumam, kupikir dia akan mengatakan sesuatu yang kasar. Bibir Tiger berkedut, dan dia mengumpat, dasar Bao tak tahu malu, dia tadi sangat sombong, dan sekarang dia mengatakan hal seperti ini, apa dia tidak punya rasa malu? Mo Tianji tertawa dan berkata, seorang pria sejati bisa beradaptasi dan berubah, orang ini cukup pragmatis. Kaisar Zhou Agung berkata, menurutku, dia jelas-jelas ketakutan pada si alis panjang. Sebelumnya dia mengatakan bahwa bahkan kelinci pun akan menggigit jika terpojok, dan kupikir dia akan bertarung sampai mati. Tetapi hanya itu yang dia lakukan. Raja Wu dari Zhou berkata, aku juga mengira dia akan melancarkan serangan dahsyat, tetapi malah dia memohon belas kasihan, itu lucu sekali. Kerumunan orang ramai berdiskusi. Tetapi pria bertopeng itu tidak memperhatikan dan terus menatap dengan menantang ke arah guru beralis panjang. Tuan Longbrow juga terkejut, mengira dia salah dengar. Dia membungkuk dan berkata, apa yang kau katakan, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ulangi lagi. Pria bertopeng itu berteriak sekuat tenaga, ku bilang, jika kau memprovokasiku lebih jauh lagi, aku akan memohon ampun. Raungan itu penuh energi, seolah-olah memohon belas kasihan adalah sesuatu yang sangat wajar. Ruangan itu hening sejenak, kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak, Wu Qianfan memegang perutnya, tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa berdiri tegak, dan berkata, aku tak tahan lagi, apakah orang ini mencoba melucu? Niu Dali tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh. Bao, dia benar-benar berhasil memohon ampun dengan tingkah laku seperti itu. Tiger tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di wajahnya. Dengar itu, seolah-olah memohon belas kasihan adalah sesuatu yang mulia. Kaisar Zhou Agung tak kuasa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini menarik. Wang Tianchen menyipitkan mata ke arah pria bertopeng itu dan berkata, kemampuan untuk membungkuk dan meregangkan tubuh sejauh ini adalah sebuah keahlian tersendiri. Rong Baoge, lantai paling atas, di kamar kerja Nangong Xiao Xiao. Ye Qiu, Wang Mi, dan Nangong Xiao Xiao melihat semua yang terjadi di luar dengan jelas. Pria ini cukup menarik, kata Wang Mi. Jarang sekali melihat dia memohon belas kasihan seperti ini. Ye Qiu tertawa dan berkata, kau punya kulit yang tebal sekali. Nangong Xiao Xiao mendengus, orang ini datang ke Rong Baoge kita, bertingkah arogan dan mendominasi di depan umum, dan sekarang dia memohon ampun. Dia menganggap Rong Baoge itu apa? Pasar sayur?
Ye Qiu merangkul pinggang Nangong Xiao Xiao dan menghiburnya. Kakak Xiao Xiao, jangan marah, ini hanya sandiwara. Sebuah sandiwara? Nangong Xiao Xiao berkata dengan serius. Pemimpin sekte, saya rasa tidak. Jika hal semacam ini tidak ditangani dengan benar hari ini, siapa tahu kapan seseorang akan muncul dan memprovokasi kita seperti dia. Lalu, di manakah kehormatan Rong Baoge akan berada? Di manakah martabat ketua pavilion kita akan berada? Saya harap Tuan Alis Panjang tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membunuhnya langsung sebagai peringatan bagi orang lain. Ye Qiu berkata sambil tersenyum kecut, orang ini, kalau memang mau datang, ya datang saja, tapi dia malah bikin heboh. Nangong Xiao Xiao menoleh ke arah Ye Qiu dan bertanya, pemimpin sekte, apa maksud Anda tadi? Apakah Anda mungkin mengenal orang itu? Ye Qiu bergumam sebagai jawaban. Seketika itu, perhatian Wang Mi tertuju padanya, dan dia bertanya, siapakah dia? Di darat, sang guru beralis panjang terkekeh, memandang pria bertopeng yang terinjak-injak, dan tertawa, kau begitu sombong sebelumnya, hampir ingin melahapku hidup-hidup, dan sekarang kau memohon belas kasihan, kau benar-benar pengecut yang tak punya tulang punggung. Pria bertopeng itu menatapnya tajam, Pak Tua, jangan sombong. Percaya saya katakan, saya sangat peduli dengan reputasi saya, jika Anda memberi saya jalan keluar, kita bisa mengakhiri ini dan semua orang akan senang. Jika kau memaksaku, apa yang kau inginkan? Tanya guru beralis panjang sambil tersenyum. Pria bertopeng itu berkata, jika kau memaksaku, aku akan benar-benar memohon ampun. Percayalah, ketika saya memohon belas kasihan, saya benar-benar tulus. Jika kau tidak membiarkanku pergi, kau sendiri akan merasa malu. Mengapa permohonan belas kasihan disertai dengan ancaman? Niu Dali adalah orang pertama yang bereaksi dan segera memperingatkan, Guru Taois, jangan ragu, orang ini pandai bicara, dan sepertinya bukan orang baik. Tiger menimpali, ya, Guru Taois, dia hampir membunuh kita tidak bisa membiarkannya pergi hanya karena dia memohon ampun, tidak ada makan siang gratis. Niu Dali mengangguk tegas. Orang ini tidak menghormati Rong Baoge atau guru kita, akan sangat tidak masuk akal jika kita tidak membunuhnya. Mo Tianji berkata, itu masuk akal. Jika tersebar kabar bahwa seseorang datang ke Rong Baoge untuk membuat masalah dan bisa lolos tanpa cedera dengan memohon ampun, bukankah semua orang akan berani mengganggu Rong Baoge di masa depan? Wu Qianfan pun berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, Tuan Alis Panjang, bunuh dia. Ini adalah benua tengah, dan kami tidak akan mentolerir orang-orang picik seperti itu yang membuat masalah di sini. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir tidak ada orang lain di benua tengah. Kaisar Zhou Agung mengangguk dan berkata, asal-usul orang ini tidak diketahui. Dan kata-katanya sombong, membiarkannya hidup hanya akan mendatangkan masalah. Wang Tianchen juga berkata, karena kita sudah menyinggung perasaan mereka, mari kita lanjutkan sampai tuntas, jika kita tidak membasmi gulma sampai ke akarnya, mereka akan tumbuh kembali di musim semi. Semua orang ikut berkomentar, mendukung pembunuhan pria bertopeng itu. Dewa abadi beralis panjang menatap pria bertopeng di kakinya dan berkata sambil terkekeh, kau dengar itu? Semua orang ingin aku membunuhmu. Jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada mereka? Pria bertopeng itu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dewa abadi beralis panjang itu melanjutkan, jadi, sebaiknya kau segera pergi. Jika kamu terlahir kembali sebagai manusia di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak terlalu sombong. Ada beberapa orang dan beberapa tempat yang sebaiknya tidak Anda ganggu.
Setelah mengatakan itu, sang guru beralis panjang hendak mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Tanpa diduga, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari dalam diri pria bertopeng itu, seperti binatang buas tak tertandingi yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba terbangun, dan aura menakutkan langsung menyapu seluruh area tersebut. Sebelum dewa beralis panjang itu sempat bereaksi, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Sang guru beralis panjang terkejut dan terlempar ke udara. Dia beberapa kali terlempar ke udara, lalu terhuyung mundur beberapa langkah setelah mendarat sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya dan menatap ke atas dengan terkejut melihat apa yang ada di depannya. Seluruh penonton langsung bersorak riuh. Pria bertopeng itu bangkit dari tanah. Auranya meningkat secara bertahap. Kekuatan penindasannya menyebar keluar seperti arus deras yang mengamuk. Kekuatan aura yang terpancar darinya saat ini sangat kontras dengan penampilannya yang berantakan beberapa saat sebelumnya. Selain itu, dilihat dari auranya, tingkat kultivasinya berada di puncak ranah Raja Suci tak tertandingi. Pria bertopeng itu berlumuran darah dan pakaiannya compang camping, tetapi berdiri di sana, dia tampak seperti dewa iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dia menatap sang guru beralis panjang itu sambil menyeringai, ingin membunuhku, tidak semudah itu. Dewa abadi beralis panjang menenangkan diri. Sedikit rasa terkejut terlintas di wajahnya. Dia menatap pria bertopeng itu dari atas ke bawah, mendecahkan lidah karena takjub. "Oh, aku tidak menyangka kau punya keahlian. Aku benar-benar meremehkanmu." Pria bertopeng itu mencibir dan meregangkan anggota badannya, menyebabkan tulang-tulangnya berderak dan berbunyi. Dalam sekejap mata, luka-luka yang dideritanya akibat dipukuli oleh guru beralis panjang sembuh dengan cepat. "Pak Tua, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan kemampuanmu yang pas-pasan?" Pria bertopeng itu memutar lehernya dan tertawa. "Selama bertahun-tahun aku berkelana di dunia persilatan, aku belum pernah bertemu siapapun yang bisa membunuhku." Sang guru beralis panjang tidak langsung menyerang, melainkan bertanya sambil tersenyum, "Karena kau memiliki kemampuan, mengapa kau memohon ampun barusan?" "Aku hanya bersikap sopan padamu," seru pria bertopeng itu dengan lantang. "Awalnya aku berencana memohon ampun, dan kita bisa saja membiarkannya saja, masing-masing dari kita mengalah dan semua orang senang. Tapi apa yang kau lakukan?" Dia mengamati ruangan itu, matanya dipenuhi kemarahan. "Kau benar-benar ingin memusnahkan kita semua. Itu benar-benar keterlaluan." Semua orang hampir muntah darah saat mendengar ini. Wu Qianfan bergumam, "Sial, apakah kulit orang ini terbuat dari tembok kota? Dia datang ke sini untuk membuat masalah, dan sekarang dia ingin memohon ampun dan pergi tanpa terluka. Apakah kita salah jika menolak?" Niu Dali mengumpat, "Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seumur hidupku." Sang guru beralis panjang tertawa marah, menunjuk hidung pria bertopeng itu dan mengumpat, "Berani-beraninya kau bilang kita sudah keterlaluan. Kau datang ke Rongbaoge dan membuat keributan, mengatakan kau akan membunuh kami semua, menghancurkan Rongbaoge, dan membantai kota kekaisaran benua tengah. Sekarang mereka berbalik dan menuduh kita bertindak terlalu jauh. Apakah mereka tidak punya rasa malu?" Pria bertopeng itu menegakkan lehernya dan menyatakan dengan menantang, "Aku tidak peduli, aku sudah memohon ampun. Dan jika kau masih ingin membunuhku, maka kaulah yang salah. Percaya saya katakan, saya sangat peduli dengan citra saya. Fakta bahwa kau memohon belas kasihan sudah merupakan konsesi besar, tetapi alih-alih menerimanya, kau malah ingin membunuhku. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum?" Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang sangat terkejut dengan kekeliruan ini sehingga mereka terdiam.
New Dali membuka mulutnya lebar-lebar, dan setelah jeda yang cukup lama, ia berhasil tergagap. Ya Tuhan, ada apa dengan otak orang ini? Raja Wu dari Zhou berkata, sepanjang hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang seperti ini. Bibir Kaisar Zhou Agung berkedut, bersikap tidak tahu malu sampai sejauh ini adalah suatu bakat. Tuan alis panjang menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menunjuk ke arah pria bertopeng itu. Mengumpat, aku telah berkeliling negeri dan melihat banyak orang tak tahu malu. Tetapi aku belum pernah melihat siapapun yang sekurang ajar dirimu sebelumnya. Bukankah kau menginginkan jalan keluar? Baiklah, aku akan memberimu jalan keluar. Mata pria bertopeng itu berbinar, apakah itu benar-benar terjadi? Sang guru beralis panjang berkata dengan dingin, jika kau tidak ingin mati, berlututlah dengan patuh, bersujudlah dan minta maaf. Lalu berlututlah di depan pavilion Rongbao selama 3 bulan. Bertobatlah setiap hari. Oleh karena itu, aku bisa memutuskan apa yang harus kulakukan hari ini dan menyelamatkan nyawamu. Pria bertopeng itu menjadi sangat marah. Pak Tua, apakah kau mempermainkanku? Dewa beralis panjang itu berkata dingin. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Janganlah kau tidak berterima kasih. Pah, pria bertopeng itu meludah ke tanah dan mengumpat, kau ingin aku berlutut selama 3 bulan, kau bermimpi. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan angkuh, percayalah, Pak Tua, saya di sini dan saya tidak berniat untuk pergi. Kata-kata ini kembali menimbulkan kehebohan di antara para penonton. Wu Qianfan berseru kaget, apakah orang ini sudah gila? Dia masih berani keras kepala di saat seperti ini. New Dali berteriak, Guru Taois, berhentilah membuang-buang kata dengannya, bunuh saja dia. Sang guru beralis panjang menatap pria bertopeng itu, tatapannya perlahan berubah menjadi berbahaya. Apa maksudmu? Dilihat dari nada bicaramu, kau benar-benar berpikir kau bisa menghancurkan Rongbao Ge. Tatapan pria bertopeng itu penuh kesombongan. Dewa beralis panjang tertawa terbahak-bahak. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi sombong dan bodoh. Dia melangkah maju, dan auranya memancar keluar. Jubah Taoisnya berkibar tertiup angin. Dia seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, menunjuk lurus ke langit. Apakah kau berani bertarung di kehampaan? Teriak guru beralis panjang. Pria bertopeng itu, tanpa rasa takut sedikit pun, menyatakan dengan lantang, apa yang perlu ditakutkan, hari ini, aku akan bermain denganmu. Begitu mereka selesai berbicara, kedua sosok itu melesat ke langit, berubah menjadi 2 garis cahaya yang melesat lurus ke kehampaan. Di darat, semua orang mendongak. Wu Qianfan mencibir, orang ini benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. New Dali berteriak sekuat tenaga, ayo, pendeta Taois, hajar bau tak tahu malu ini sampai mati. Tiger juga berteriak, pendeta Tao itu perkasa, biarkan dia melihat kekuatan Rongbao Ge kita. Di dalam kehampaan, sang dewa beralis panjang dan pria bertopeng saling berhadapan sejauh 100 kaki. Keduanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tekanan tak terlihat mereka bertabrakan di udara, menyebabkan angin dan awan berubah warna. Pak Tua, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati, teriak pria bertopeng itu, lalu bergerak duluan. Dia membuat segel tangan, dan cahaya putih menyilaukan menyembur dari tubuhnya, berubah menjadi hantu emas raksasa, seolah-olah dewa telah turun ke bumi, dan meninju manusia sejati beralis panjang. Pukulan ini membawa kekuatan penghancur dunia, dan dimanapun pukulan itu mengenai, kehampaan runtuh sedikit demi sedikit. Mata sang guru beralis panjang itu menjadi gelap, dan tanpa menghindar atau berkelit,
dia juga melayangkan pukulan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di kehampaan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat itu menyebar keluar, menghancurkan kehampaan dalam radius 100 mil. Dengan satu serangan, keduanya menjadi seimbang. Menarik, secercah kegembiraan terpancar di mata pria bertopeng itu. Dia melesat dan langsung muncul di depan tuan beralis panjang, meninju wajahnya. Sang guru beralis panjang menghindar ke samping dan memukul dada pria bertopeng itu dengan punggung tangannya. Pria bertopeng itu mengangkat tangannya untuk menangkis, dan pada saat yang sama menendang. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit di kehampaan, saling bertukar pukulan. Mereka meninggalkan mantra-mantra mewah dan gerakan-gerakan memukau, dan memilih gaya bertarung paling primitif, di mana setiap pukulan mengenai sasaran dengan keras. Sang master beralis panjang meninju wajah pria bertopeng itu, membuat kepalanya miring ke samping. Pria bertopeng itu menamparkan bahu pria beralis panjang, membuat pria itu terhuyung. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, tak satu pun dari mereka mau mundur sedikit pun. Dalam sekejap mata, mereka telah saling melayangkan lebih dari 500 pukulan. Di darat, semua orang memperhatikan dengan saksama. Mo Tianji berseru kaget, pria bertopeng ini benar-benar terampil, dia bahkan berhasil bertarung imbang dengan kakakku. Tiger tampak serius dan berkata, kekuatan orang ini memang luar biasa, jika kau tidak berada di puncak alam Raja Suci tak tertandingi. Kau mungkin tidak akan mampu menandinginya. Wang Tianchen menatapnya lama, lalu tiba-tiba berkata, aneh, apa yang aneh? Tanya Wang Tianlei. Wang Tianchen berkata, pria bertopeng itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Semua orang terkejut, dan setelah diperiksa lebih teliti, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, pertempuran di kehampaan telah memasuki tahap yang sengit. Itu adalah tabrakan langsung lainnya, dan kedua pria itu terlempar mundur ratusan kaki secara bersamaan.